Salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan hidup ini sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengar itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon kepadamu. Amin. Sebagai naskah renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Filipi 4 ayat 7 yang berbunyi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Sebagai tema yang diangkat dari naskah renungan kita ini adalah damai sejahtera yang sesuai kebenaran firman Tuhan. Sesungguhnya perlu kita ketahui dan sadari bahwa Tuhan Allah Bapa kita telah mengaruniakan kebenaran firman-Nya itu agar kita diperlengkapi untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Jika kita menilai aktivitas atau kegiatan yang kita laksanakan sudah sesuai dengan ajaran dan menuruti ukuran kebenaran firman Tuhan, maka apa yang kita lakukan adalah perbuatan yang baik. Dengan demikian, maka yang harus kita jadikan sebagai standarnya adalah hanya kebenaran firman Tuhan Allah Bapa kita itu saja. Prioritas pertama kita sebagai orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Kristus adalah melakukan kehendak Tuhan Allah Bapa kita sesuai dengan kebenaran firman-Nya, melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan memenuhi apa yang menjadi rencananya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menyenangkan dan memenuhi rencana Allah dalam hidup kita, maka dikaruniakanlah kepada kita kebenaran firman Tuhan Allah Bapa kita itu sebagai penuntun agar kita boleh berhasil untuk mencapai hidup dalam skala prioritas tersebut. Kita diingatkan bahwa hidup kita pada zaman akhir ini akan selalu ditandai dengan meningkatnya berbagai bidang kejahatan. Guru-guru palsu akan menggunakan cara-cara yang licik untuk menarik orang menjadi pengikut mereka. Ingatlah, satu bagian penting di dalam kehidupan kita adalah bagaimana belajar untuk mengambil keputusan yang tepat. Biarlah kita memutuskan untuk mau memberlakukan hidup kita ini yang harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan saja. Kita harus senantiasa ingat dan sadari betul bahwa firman Tuhan harus menjadi dan sebagai standar hidup kita di dalam melakukan seluruh aktivitas segala sesuatunya yang kita berlakukan melalui sikap, tingkah laku, dan perbuatan kita sebagai umat milik Tuhan Yesus Kristus ini sehari-hari. Apabila firman Tuhan mengatakan bahwa hal itu benar adalah benar, dan jika salah adalah salah, ingat, ada banyak penyesat di akhir zaman ini. Jangan sampai kita terseret dan mengikuti ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, maka kita harus benar-benar mencintai firman Tuhan agar kita tidak salah di dalam mengambil keputusan di dalam hal apapun juga pada kehidupan kita ini, selagi diberi kesempatan untuk menikmati hidup di dunia ini oleh Sang Pencipta, Sang Pemelihara hidup dan mati kita. Oleh sebab itu, ingatlah akan firman Tuhan Yesus Kristus sebagaimana yang dituliskan di dalam Injil Matius 5 ayat 37 ini. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami pada hari ini bahwa sesungguhnya damai sejahtera yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu sangat boleh untuk selalu menuntun kami dalam sukacita dan kebahagiaan tersendiri yang tidak bisa kami peroleh
dari hal-hal yang bersifat keduniawian, yang bersifat kedagingan, yang hanya menuruti hawa nafsu kedagingan umat manusia itu. Oleh sebab itu kami sungguh-sungguh ingin campur tangan Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus senantiasa boleh menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, sehingga sebagaimana kebenaran firman-Mu sudah menekankan bahwa sesungguhnya damai sejahtera itu adalah rancangan Tuhan sejak semula, supaya kami jangan hidup untuk menuruti hal-hal yang sifatnya memenuhi keinginan kedagingan kami, karena itu akan membawa kami kepada kebinasaan. Saat ini juga kami mau doakan kepada Tuhan Allah Bapa di sorga tentang hidup kami yang masih berada dalam kondisi yang begitu selalu diwarnai dengan kekhawatiran. Kami mohon Bapa supaya ketika kami menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan sakit penyakit yang kami derita, kami tetap supaya jangan sampai memiliki hal yang sifatnya membawa kami kepada kekhawatiran yang berlebihan di dalam hidup kami. Karena sesungguhnya baik hidup atau mati kami tahu adalah milik Tuhan. Sehingga ketika kami bergumul dengan permasalahan yang berkaitan dengan adanya gangguan kesehatan, sakit penyakit, ataupun kuasa-kuasa jahat yang mencoba mempengaruhi kami agar kami meninggalkan Diko Allah pencipta, pemelihara, dan sang pemilik atas hidup dan mati kami ini, maka kami akan bertobat dari segala dosa dan kesalahan kami itu. Tolong kami Bapa, supaya kami benar-benar mau berserah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami, tetap hanya kepada kasih tuntunan pertolongan Roh Kudus itu sendiri, sehingga kami akan menerima hal-hal yang sifatnya boleh melegakan hati akal pikiran kami, dan kami dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tugas tanggung jawab kami di dalam memberitakan Injil keselamatan itu harus senantiasa dalam segala hal kami boleh nyatakan, dan dengan pertolongan Roh Kudus saja kami tahu itu boleh kami perlakukan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti mendengar doa kami dan mengabulkannya sesuai dengan kehendak-Mu.